Halo, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sita Dewi, pendamping PKH Kabupaten Purwakarta. Sekarang, saya akan menginstruksikan pembahasan tentang modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tentang menabung secara rutin, langkah-langkah. Selamat menyaksikan. Nah, ayo ibu-ibu biar tambah semangat. Saya punya yel-yel nih. Kalau saya bilang ibu-ibu jawabnya siap ya. Kalau saya bilang siap, ibu-ibu jawabnya semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, nanti ikuti ya. Ibu-ibu terkadang sebagian dari kita tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung karena pendapatannya terbatas dan tidak tentu. Tapi ingat bahwa menabung itu harus dimulai dari sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, menabung juga harus disisihkan sejak awal, bukan menunggu semua pengeluaran terpenuhi. Kalau kita tidak menyisihkannya di awal, kadang-kadang keburu habis deh. Jadi, untuk menabung kita harus merencanakan terlebih dahulu dan menyisihkannya di awal. Oke, ibu-ibu silakan buka buku pintarnya halaman 87 lembar cerita 2B. Di sana ada cerita acak tentang Ibu Dewi yang giat menabung dan tentang Ibu Titin yang malas menabung. Nanti saya bagi menjadi ke beberapa kelompok. Saya beri waktu 5 menit untuk menyusun cerita tersebut menjadi cerita yang tepat karena ceritanya susunannya masih acak-acakan ya di sana. Setelah selesai tiap kelompok, kita minta perwakilannya untuk masing-masing menceritakan kembali cerita dari Bu Dewi dan Ibu Titin. Gimana ibu-ibu? Namanya seperti kesulitannya. Oke, kalau gitu saya beri petunjuk ya. Jadi urutan nomor pertama itu, yang paling pertama itu adalah ada pada nomor susunan nomor 4. Nah, yang paling akhir, yang ujungnya, paling akhir cerita akhirnya itu ada nomor 5. Nah, tengah-tengahnya ibu isi tuh habis nomor 4, kira-kira nomor berapa ya? Oke, disusun ya. Nah, waktunya sudah tiba. Sekarang sudah 5 menit ya berlalu. Sekarang saya akan menempel. Saya sudah menempelkan. Ini cerita tersusunnya seperti ini. Nanti saya minta Ibu Tini dan Ibu Ani ke depan untuk memerankan Ibu Dewi dan Ibu Titin ya ke depan. Nah, sambil bercerita dan berperan sebagai Ibu Dewi dan Ibu Titin di sini. Sambil dibacakan ya nanti ceritanya. Nah, susunan yang benar adalah nomor 4 ya. 4 4 6 1 2 3 7 dan 5. Siapa yang betul? Betul semua ya, hore. Kita berikan tepuk mantul. Sama-sama ya, ibu-ibu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih kepada Ibu Tini dan Ibu Ani yang sudah memerankan Ibu Dewi dan Ibu Titin. Keren sekali ya. Kita berikan tepuk salut ibu-ibu buat Ibu Titin dan Ibu Tini maksudnya. Ibu Tini dan Ibu Ani. Kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kira-kira pesan apa ya yang bisa diambil dari ceritanya Bu Dewi dan Bu Titin? Coba Ibu Ani, tadi cerita apa Ibu yang bisa diambil dari cerita Bu Dewi dan Bu Titin? Terima kasih untuk Ibu yang telah menyampaikan pendapatnya. Kita berikan tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, ibu-ibu dapat disimpulkan bahwa menabung itu penting ya untuk menghadapi situasi yang sulit dan darurat dan juga untuk mencegah kita dari berhutang kembali. Itu menabung juga bisa untuk mencapai tujuan tertentu seperti misalnya untuk uang pangkal sekolah, untuk kuliah, untuk merenovasi rumah, untuk beli tanah, untuk
Untuk apa lagi? Ya, untuk modal usaha, naik haji, dan lain-lain. Apapun tujuannya, menabung perlu direncanakan dengan baik agar tujuan tercapai. Nah, salah satu caranya dengan membuat catatan rencana menabung. Seperti ini. Sekarang coba buka buku pintarnya ibu-ibu, halaman 88 tentang mari menabung. Oke, coba Ibu Sumiatun, tolong bacakan cerita yang ada di buku pintarnya ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mengerjakan soal latihannya. Oke, silakan Ibu Sumiatun, tolong ceritakan di buku pintar ceritanya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan cara mengisi tabelnya ya. Oke, terima kasih Ibu Sumiatun. Lancar sekali membacanya. Nah, cara mengisi tabel, cara mengisinya, di sana ada tujuannya untuk apa, kemudian isi dengan membayar uang pangkal SMA, kemudian jumlah itu maksudnya kategori atau poinnya disebutnya poin A. Jumlahnya berapa tadi di sana? 3.500.000. Kemudian jumlah yang ditabung dibagi per bulan. Yang tadi jumlah itu kan A kemudian lama menabung sama menabung, A dibagi B itu dapatkan hasil C. Jadi jumlah yang ditabung dibagi per bulan itu disebutnya poin C ya. Nanti hasilnya kemudian jumlah yang ditabung dibagi per hari. Nah, itu hasil dari keseluruhan. Jadi nanti si Ibu Lili akan sebaiknya menabungnya berapa per hari, itu hasil akhirnya ya. Ini jadi hasil C itu dibagi menjadi 30 hari. Mengerti Ibu-ibu? Apabila kurang mengerti nanti boleh ditanyakan lagi ya. Lili sebaiknya menabung sejak awal karena uang pangkal sekolah Dewi itu tidak harus dibayar saat ini. Kalau untuk berhutang itu nanti akan menambah beban, apalagi apabila ada kebutuhan penting lainnya yang harus terpenuhi. Nah, kira berapa ya Bu uang yang harus Ibu Dewi kumpulkan per hari atau sisihkan per harinya? Ya. Nah, Ibu silakan. Saya beri waktu 10 menit. Saya beri waktu 10 menit untuk tiap kelompok ya. Saya bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan Ibu pilih teman-teman kelompoknya masing-masing, saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya beri waktu 10 menit ya Bu ya. Cukup ya 10 menit untuk mendiskusikan untuk mengisi tabel yang ada, yang tadi sudah saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanya kembali. Nanti diisi kira-kira hasilnya berapa per harinya Ibu Lili harus menyisihkan uang untuk menabung, tujuannya untuk membayar uang pangkal sekolah 2 tahun kemudian, untuk membayar uang pangkal sekolah Dewi nanti sekolah masuk SMA. Nah, oke, nampaknya sudah selesai ya. Waktunya sudah 10 menit berjalan. Berarti sudah selesai ya. Dari tadi saya lihat kayaknya udah ada yang gak sabaran nih. Pengen lihat hasilnya bener nggak? Oke, sekarang kita bahas bersama ya hasilnya seperti apa. Tujuan untuk di sini ada 2D yang tadi rencana menabung ya. Ini sudah ada hasilnya. Tujuannya untuk apa Ibu tadi? Ibu membayar uang pangkal SMA Dewi ya, Ibu Lili. Kemudian jumlahnya berapa tadi? 3.500.000. Oke. Lama menabungnya, poin B-nya 2 tahun. Berarti 2 tahun itu sama dengan bulan kali 2, berarti ada 24 bulan. Kemudian jumlah yang ditabung dibagi per bulan. Jumlah tadi yang ditabung ini ya 3.500.000 dibagi per bulan. Per bulan teh berapa Bu tadi? Per bulannya 24 bulan ya. Berarti ya 2 tahun itu 24 bulan. A dibagi B sama dengan C. Berarti 3.500.000 dibagi 24 bulan sama dengan iya. Oke. Jumlah yang ditabung dibagi per hari dari poin C. Jadi jumlah yang ditabung dibagi per bulan itu dapatnya poin C. Nah,
Poin C itu dibagi 30 hari. Hasilnya didapat berapa, Bu? Sekitar 4.000-an ya tadi ya. Oke, benar semua ya jawabannya. Wah, ibu-ibu pintar-pintar ya. Oke, kita berikan tepuk apa ibu-ibu? Tepuk mantul buat ibu-ibu semua. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Dengan rencana menabung seperti ini, Ibu Lili bisa memperoleh uang tabungan sebesar 3.500.000 dengan disiplin menyisihkan uang sebesar 4.900 per hari. Di sini ada tips ya, ada tips untuk menabung dengan sukses. Oke, saya akan bacakan ya Bu ya, perhatikan ya. Nah, di sini ada tipsnya Bu. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Yang tadi sudah kita bahas ya, tujuannya apa aja tadi? Ada untuk misalnya ingin beli kendaraan atau untuk beli tanah, merenovasi rumah, untuk apa lagi? Untuk kebutuhan dulu ya, untuk naik haji misalnya, atau untuk uang sekolah anak, untuk kuliah anak, boleh. Nah terus apa lagi tipsnya Bu? Menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Tadi ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oke, kemudian buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Yang tadi seperti Bu Lili tadi ya, tujuannya untuk apa, kemudian direncanakan Ibu dari jauh-jauh hari ya. Kemudian menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran, karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau tidak dari awal nanti tidak akan ada yang namanya sisa pengeluaran Ibu, karena ya seperti tadi pendapatan terbatas dan tidak tentu, maka kita harus merencanakannya sejak di awal untuk menabung. Informasi ini juga bisa Ibu lihat di brosur tentang mengatur penggunaan uang keluarga, halaman 8. Saya ada lagu Ibu namanya Aku Tahu, Aku Mampu, dan Kulakukan. Nah, apabila saya bilang aku, Ibu tangannya di dada. Ya. Aku tahu, mampu, dan kulakukan sambil jalan di tempat. Oke? Ya. Kalau saya bilang aku tangannya di dada, tangannya di dada gini. Tahu, tangannya di atas kepala, mampu dikepalkan di atas dada, kemudian sambil bergerak seperti jalan tempat. Itu lakukan. Oke, kita coba ya ibu-ibu ya. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Aku tahu, aku mampu, aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Yeay. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video simulasi ini sampai tuntas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sampurasun.